Halo rekan IKM, merek memang memiliki manfaat yang besar dalam hal penjualan produk. Di video pertama mengenai merek, rekan IKM sudah mengetahui manfaat-manfaat tersebut, beserta keuntungan lainnya dari penerapan merek pada produk. Di video kedua mengenai merek ini, rekan IKM akan diajak untuk mengetahui bagaimana membuat merek yang menarik dan efektif. Dan tentu juga akan kita bahas mengenai kriteria merek agar tidak ditolak ketika hendak mendaftarkan hak merek tersebut. Sebuah merek dapat menimbulkan kesan bagi calon pembeli. Bisa kesan negatif, bisa pula kesan positif. Sehingga dalam membuat desain merek perlu dipikirkan secara matang. Terlebih sebuah merek akan tercantum pada produk kita dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa hal penting yang perlu kita terapkan pada sebuah merek, agar manfaat merek bisa didapatkan secara maksimal. Pertama, perhatikan tingkat kemudahan dari merek. Ketika dibaca, ditulis ataupun dieja. Hal ini penting agar merek mudah diingat oleh pembeli. Perhatikan pula kemudahan untuk diterapkan di media iklan apapun. Berikutnya, pastikan merek tidak memiliki arti negatif, baik untuk gambar yang digunakan maupun kata-kata. Terlebih untuk produk yang hendak diekspor ke luar negeri. Perhatikan juga arti gambar dan kata dalam bahasa negara yang bersangkutan. Selanjutnya, rekan IKM harus memastikan merek tidak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan merek yang lain. Kesamaan ataupun kemiripan dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen. Untuk melakukan pengecekan, rekan IKM dapat mengunjungi situs pdki-indonesia.dgip.go.id. Ketik saja merek yang hendak didaftarkan untuk mengetahui apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Nah, kesamaan ataupun kemiripan merek dengan merek lainnya berkaitan juga dengan kriteria merek yang akan ditolak oleh perundang-undangan yang berlaku. Ada baiknya terlebih dahulu rekan IKM mengetahui kriteria merek yang berpotensi ditolak dalam pendaftaran haknya, agar desain merek yang telah dibuat tidak berujung sia-sia. Pertama, sama atau menyerupai nama orang terkenal, ataupun singkatan maupun fotonya. Jadi nama orang terkenal, contohnya nama artis, atau siapapun yang terkenal, jangan rekan IKM jadikan merek, meskipun hanya singkatannya saja, apalagi fotonya. Kedua, sama atau menyerupai nama badan hukum milik orang lain. Contoh badan hukum misalnya koperasi, yayasan atau organisasi, lembaga negara maupun institusi. Pastikan rekan IKM tidak menggunakan nama badan hukum milik orang lain sebagai merek. Ketiga, tiruan atau menyerupai bendera, lambang, simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional. Jelas ya? Yang keempat, tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi negara atau lembaga pemerintah. Kelima, mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan desain dengan merek lain. Seperti apa contoh merek yang ditolak? Silahkan rekan IKM perhatikan gambar berikut ini. Terlihat jelas ya rekan IKM, bahwa gambar kedua dan ketiga meniru gambar pertama, bahkan hampir keseluruhannya. Contoh berikutnya bisa rekan IKM perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama memiliki logo yang menyerupai gambar kedua. Nah, merek yang seperti halnya gambar pertama ini termasuk merek yang akan ditolak pendaftaran haknya. Oke rekan IKM, selain kriteria merek yang ditolak, ada pula ketentuan lain mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan.
Sebuah merek tidak akan dapat didaftarkan hak atasnya jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama. Maksud poin ini adalah sebuah merek tidak diperkenankan mengandung unsur pornografi, baik gambar maupun kata-kata. Sebuah merek juga tidak diperbolehkan menggunakan lambang atau simbol-simbol keagamaan, seperti gambar Ka'bah, nama kitab suci, dan lain semacamnya. Serta tidak diperkenankan juga mengandung lambang-lambang atau nama apapun yang melanggar perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda, yakni karakter dari merek terlalu sederhana. Contohnya seperti hanya berupa tanda pagar atau hanya berupa 3 tanda pisah. Karakter ini terlalu sederhana untuk dijadikan merek. Atau justru terlalu rumit seperti ini. Atau seperti ini. Jelas ini akan terlalu sulit untuk dipahami calon konsumen. Merek yang menggunakan simbol, lambang, ataupun karakter yang telah menjadi milik umum juga tidak dapat didaftarkan. Contoh dari lambang atau simbol milik umum adalah seperti ini. Nah, simbol-simbol ini sudah sering digunakan dalam masyarakat dan fungsinya sudah dikenali secara umum. Selain simbol-simbol ini, masih banyak contoh lainnya. Pastikan rekan IKM waspada dalam memilih lambang yang akan digunakan untuk merek. Berikutnya, bentuk merek yang juga tidak dapat didaftarkan, yakni merek yang merupakan nama dari barang atau jasa itu sendiri. Contohnya, jika produknya adalah kopi, maka merek tidak boleh hanya berupa kata kopi, meskipun desain dari kata kopi tersebut sudah dipercantik. Contoh lainnya, bila produknya adalah kacang goreng, merek tidak diperkenankan hanya berupa kata kacang. Setelah mengetahui ketentuan dan kriteria merek, kini rekan IKM bisa mulai membuat sebuah merek yang terhindar dari kemungkinan penolakan pendaftaran atas hak merek tersebut. Namun bila rekan IKM masih bingung menentukan kata yang akan digunakan untuk merek, saya punya petunjuk yang mungkin bisa rekan IKM gunakan untuk mencari kata yang cocok untuk produk rekan IKM. Dalam memilih kata untuk merek, tidaklah harus kata yang sudah ada dalam bahasa. Bisa saja rekan IKM membuat kata baru yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki arti. Bisa pula berupa singkatan dari 2 kata atau lebih. Contoh merek dengan kata ciptaan. Untuk produk kacang goreng yang tadi, bisa kita beri merek Canggor. Sebuah merek juga tidak harus merujuk kepada produknya. Merek bisa saja tidak sesuai dengan produknya. Ini termasuk jenis merek arbitrari. Contoh merek arbitrari pada produk kopi yang tadi sudah kita bahas, bisa saja rekan IKM memberi merek cap kerbau. Merek juga dapat berupa kata yang memberi petunjuk tentang produk. Bisa pula kata yang menyinggung hal-hal mengenai produk tersebut. Merek seperti ini disebut merek sugestif. Misalnya, untuk produk keripik singkong, rekan IKM bisa memberi merek kriuk. Kata kriuk memberi petunjuk tentang betapa renyahnya produk ini. Contoh lainnya untuk produk sabun cuci piring, dapat rekan IKM beri merek celing. Kata celing memberi kesan tentang hasil dari penggunaan sabun cuci tersebut, yang bisa membuat piring kotor kembali mengkilap. Nah, untuk rekan IKM yang sudah menentukan dan telah merancang merek, silahkan daftarkan hak merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut.
Merek-merek yang telah didaftarkan akan mendapat perlindungan berupa sanksi hukum bagi pihak lain yang menggunakan atau meniru merek rekan IKM. Sanksi hukumnya dapat berupa kurungan penjara dan denda dengan jumlah yang tidak sedikit. Baiklah, rekan IKM, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Rekan IKM kini sudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diterapkan pada merek, serta telah memahami hal-hal yang penting dalam pembuatan merek. Saya yakin rekan IKM kini dapat lebih mudah menentukan dan merancang merek. Selamat mencoba dan sampai jumpa.